Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Qala muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, Imamul Muhadditsin, imamnya para muhadditsin, babun man aghlaqa al-baba 'alal jar. Bab siapa saja yang menutup pintunya, yang menutup pintu rumahnya dari tetangganya. Kalau kita lihat menutup pintu yang dimaksud memiliki beberapa makna, di antaranya mereka yang menutup pintu di hadapan tetangganya dengan bantingan. Ada orang nutup pintu pelan, ada membanting. Kalau antum lagi kesal dengan orang tua, banting pintu. Itu apa maksudnya? Oh, lagi ngetes pintu Ustadz, bagus apa enggak pintunya gitu. Tentu tidak demikian. Itu adalah ekspresi kekecewaan. Kekecewaan kita terhadap satu sikap. Kalau seorang suami banting pintunya, berarti ada yang membuat dia kecewa, sehingga dia membanting pintu sebagai ungkapan kekecewaan. Kalau hal itu dilakukan pada tetangga, berarti bukan hanya dia menutup pintu untuk tetangganya, tapi juga sekaligus menyakiti hati tetangganya. Walaupun pintu rumahnya sendiri. Lebih parah lagi kalau pintu rumah tetangganya. Ya. Walaupun pintu rumahnya sendiri, itu merupakan ekspresi kebencian. Dalam bahasa Arabnya isa'ah, menunjukkan akhlak yang buruk, kasar terhadap tetangganya. Yang nomor dua, makna menutup pintu di sini bukan berarti ketika tetangganya lewat dia tutup pintunya, enggak. Maksudnya adalah menutup pintu jika tetangganya memiliki kebutuhan, keperluan terhadap dirinya. Dia tutup pintunya, tidak mengindahkan tetangganya. Inilah makna menutup pintu. Ya, ini makna daripada menutup pintu. Dia tak peduli dengan kebutuhan tetangganya. Dia tak mau tahu dengan kondisi tetangganya. Bisa saja tetangganya butuh bantuan dirinya. Mungkin dikarenakan sakit, suami sakit, istri sakit, atau anak sakit, sementara perlu transportasi yang cepat. Kalau nanti booking Grab lama lagi,
atau gimanalah susah, dilihat di rumah tetangga ada parkir mobil, tentu yang terfikir cepat adalah minta tolong tetangga. Kawan sudah assalamualaikum, tak ada jawaban. Atau lebih parah lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, tapi tak keluar-keluar. Jadi ini khobiddin rahimahullah wa iyyakum termasuk menutup pintu. Menutup pintu bukan berarti pintunya tadi terbuka, datang tetangganya ditutup, enggak begitu maksudnya. Ya. Dia tidak memperdulikan kondisi tetangganya. Padahal ikhwatu fiddin sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa tetangga itu punya hak terhadap diri kita. Tetangga punya hak terhadap diri kita. Baik. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, laqad ata alaina zamanun aw qala hinun wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Sungguh telah datang kepada kami satu zaman, au qala, atau beliau mengatakan hinun. Di sini adanya keraguan pada riwayat, di mana Abdullah bin Umar yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia menyebutkan dengan lafaz laqad ata alaina zaman, telah datang kepada kami satu zaman, au qala, atau dia mengatakan hinun. Zamanun dengan hinun itu mirip artinya. Ya, mirip artinya. Ini menunjukkan ikhwatiddin bagaimana para perawi hadis itu benar-benar dobit dalam menghafal hadis. Ketika mereka ragu antara zamanun dan hinun, mereka sebutkan dua-dua supaya bisa memahami, perawi berikutnya atau kaum muslimin bisa memahami maknanya. Zamanun au hinun. Ya kalau kita disuruh riwayat ya kita sikat aja satu. Iya kan? Zamanun atau hinun. Bagi kita nggak ada masalah. Tetapi bagi para perawi hadis, mereka tak ingin merubah sedikit pun dari lafaz walaupun maknanya mutaqaribah. Maknanya berdekatan. Zamanun atau hinun itu maknanya berdekatan. Oleh karena itu ikhwatiddin, para ulama berbeda pendapat, bolehkah perawi itu meriwayatkan hadis secara makna, tidak secara lafaz. Kalau lafaz itu kan apa yang didengar oleh dari Rasulullah begitu plek, seperti copy paste, tidak boleh ada yang berubah. Kalau dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya, maka dari awal, dari sahabat sampai yang menulis periwayat hadis seperti Imam Bukhari, Imam Abi Daud, Imam Muslim, Ibnu Majah, tidak boleh ada berubah lafaz sedikit pun. Itu luar biasa ikhwatiddin. Makanya periwayatan hadis seperti ini hanya ada dalam Islam, tak berubah lafaz. Gak tanggung ini ikhwatiddin. Makanya salah satu syarat dalam meriwayatkan hadis dan hadis tersebut bisa diklaim hadis yang sahih, perawi harus cerdas dan takwa. Takwa saja gak cerdas belum. Takwa saja tak cerdas belum. Apalagi cerdas tapi gak takwa, lebih parah. Mengapa demikian ikhwatiddin? Kenapa takwa harus diiringi dengan kecerdasan? Banyak orang yang takwa tapi kurang cerdas. Diriwayatkan kepada dia, misalnya saya mau pergi ke pasar, nanti diriwayatkan kepada yang lain, saya mau pergi ke mall. Bisa saja itu terjadi. Namanya juga takwa tapi nggak cerdas. Kan banyak orang yang soleh, masya Allah, dia tidak bermaksud untuk berdusta, tapi lupa. Lu apa yang dikatakan tadi ya? Nah, macam kita sekarang lah, kan sering lupa. Dibacakan hadis lupa, bacakan hadis lupa.
Itu dia ikhwatiddin. Hafal Quran 1 juz, lupa 2 juz. Itu kan namanya bukan maksud kita mau melupakan, bukan maksud kita mau berbohong, enggak. Tapi yang namanya lupa gimana? Ya kan? Yang namanya lupa mau bilang apa lagi? Terkadang kita hafal hadis, satu hadis mantap hafalnya. Ketika ada orang meminta, Pak, tahu nggak hadis ini? Alah, apa tak kemarin? Sudah ku hafal kemarin. Begitu, lupa lafaznya. Lafaznya kira-kira begini, begitu kan? Antum sering dengar ustadz begitu kan? Lupa yang artinya, itu dia. Itu artinya apa? Lupa. Makanya ikhwatiddin, kalau kita sekarang jadi perawi, doif semualah hadis ini. Pada berdoifan hadis ini. Kenapa? Berubah-ubah hafalannya, berubah-ubah lafaznya. Jadi harus dia bertakwa dan harus cerdas. Di mana apa yang dia dengar tak berubah sedikit pun. Sampai dia mengabarkan kepada yang lainnya. Mengapa cerdas harus bertakwa juga? Karena banyak orang cerdas, kalau tidak diiringi takwa nanti dia berbohong. Orang bodoh berbohong beda dengan orang pintar berbohong. Orang bodoh berbohong ketahuan kali. Orang pintar berbohong watak dia. Ya, dia pandai berakting. Dia yang menzolimi, nanti dia mengungkapkan sesuatu seolah-olah dia yang terzolimi. Ini apa namanya sekarang? Flying apa? Victim apa? Itulah pokoknya, flying victim tak apalah pokoknya. Begitu, itu orang cerdas. Cerdas membohongin orang. Jadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, dalam meriwayatkan hadis harus 2. Apa itu? Harus takwa dan harus cerdas. Itu dia. Baik. Apakah boleh meriwayatkan hadis dengan makna? Ada khilafiyah di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tak boleh. Mengapa demikian? Karena lafaz yang diucapkan Rasulullah beda dengan lafaz-lafaz yang lain. Rasulullah SAW mengatakan bahwa utitu jawami'al kalim. Aku diberikan jawami'ul kalim. Itu mukjizat Rasulullah. Bahasanya singkat namun maknanya padat. Bahasanya singkat namun maknanya padat. Kita sehari ngomong artinya cuman sedikit singkat. Ngomongnya panjang, simpulan sedikit aja. Apa itu? Boleh, gitu aja. Menerangkannya sudah 1 jam lebih. Itu dia bedanya dengan kita. Oleh karena itu kalau dilafaz diriwayatkan dengan makna, dikhawatirkan pemilihan lafaz itu enggak sesuai dengan apa yang lafaz yang dipilihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwatiddin. Makanya Rasulullah pernah mengatakan min fiqhir rajul, di antara tanda-tanda fakihnya seseorang yaitu kalau dia berkhutbah, khutbah Jumat maksudnya, khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Itu dia. Itu menunjukkan orang ini fakih dalam ilmunya. Sebaliknya yang tidak fakih, khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Itu dia. Mengapa makna ini adalah fakih? Karena ikhwatiddin seorang yang dalam ilmunya ketika dia memberikan khutbatul Jum'ah, dia akan memilih bahasa-bahasa, lafaz-lafaz yang padat, yang singkat dan padat, syarat dengan makna. Sehingga gak perlu lama-lama dia berkhutbah, sudah sampai isi yang akan dia sampaikan. Tetapi yang gak fakih, sedikit intinya, tapi dia terlalu banyak ngomongnya. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Sebagian lagi ada yang mengatakan boleh, tapi ada syaratnya. Ya, sebagian lagi ada yang mengatakan boleh, tapi ada syaratnya. Saya bacakan beberapa syarat. Pertama, syarat yang terkait dengan perawi sendiri. Orang yang memerawikan
terkait dengan perawinya. Perawi tahu kan? Orang yang meriwayatkan. Yang kedua terkait dengan apa yang diriwayatkan. Maksudnya kalimat yang akan diriwayatkan. Adapun terkait dengan perawi, si perawi ini harus benar-benar faham dengan bahasa Arab dan faham dengan kandungan makna lafaz. Kalau enggak boleh. Ya, kalau tidak enggak boleh. Karena dikhawatirkan ketika dia meriwayatkan dengan makna, dikhawatirkan ketika dia meriwayatkan dengan makna, nanti makna lafaz itu yang terkandung dalam lafaz itu berbeda dengan apa yang diinginkan Rasulullah SAW. Saya berikan contoh ikhwafiddin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang sifatnya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Huwal awwalu wal akhiru. Apa artinya? Huwal awwalu apa artinya? Dia yang pertama, dia yang maha pertama. Wal akhiru, dan yang paling akhir. Dan yang paling akhir. Tapi Imam At-Tahawi dalam kitab Aqidah Tahawiyah menyebutkan dengan lafaz yang lain. Allah itu sebagai makna lain daripada huwal awwalu, yaitu qadimun bila betidak. Itu dia mengartikan awal. Dia ambil lafaz yang lain, qadimun bila betidak. Allah itu lama dan tidak ada awal mulanya. Daimun, tetap ada, bilantiha, tapi tak ada akhir. Inilah yang diartikan dari, yaitu dari akhir. Huwal awalu, dia yang maha pertama, diartikan qadimun bila betidak, lama, tidak ada mulanya. Akhiru, wal akhiru, yang maha akhir, diartikan yaitu dengan bahasa lain, daimun, tetap ada, bilantiha, takkan pernah ada usainya. Cocok kan sebenarnya, iya kan? Tapi para ulama tidak setuju. Para ulama nggak setuju, ikhwatiddin. Mengapa demikian? Huwal awwalu itu adalah lafaz dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu sifat Allah ya al-awwalu, tidak bisa dirubah menjadi yaitu qadim, nggak bisa. Ini makna tauqifi. Begitu ikhwatiddin, begitu hati-hatinya para ulama. Padahal kalau kita orang Indonesia udah pas sekali itu. Jangankan orang Indonesia, orang Arab pun banyak udah pas. Imam At-Tahawi rahimahullah, ya, terlepas dari kehebatan dan keagungan ilmu beliau, tapi dalam masalah ini dia dikritik oleh para ulama karena menggunakan lafaz lain untuk nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Oleh karena itu, yang meriwayatkan dengan makna harus mengetahui benar-benar lafaz penggantinya itu benar-benar mirip dengan ataupun sama dengan lafaz yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, alla yakuna hafizan lil hadisi hina adaihi lahu. Ketika dia mau menyampaikan ke yang lain, lupa. Dia mau menyampaikan lupa. Kalau di saat itu dia hafal, maka tidak boleh dia riwayatkan dengan makna. Harus persis dengan makna. Tapi qaddarallahu ma syafa'ala, dia lupa. Maka saat itu dibolehkan. Dengan catatan kembali kepada yang pertama tadi. Dia memilih bahasa penggantinya itu bahasa yang tidak memalingkan dari makna yang awal. Kemudian yang terkait dengan isi riwayat hadisnya. Syaratnya ikhwatiddin bukan masalah haram dan haram, halal dan haram. Tidak, ataupun bukan terkait dengan masalah halal dan haram. Sehingga gara-gara melafazkan makna, meriwayatkan dengan makna, akhirnya bisa merubah, mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Maka tak dibolehkan. Yang kedua,
Ini periwayatan sebelum tercatatnya hadis. Sebelum tercatatnya hadis. Ya sebelum hadis dicatat, dikumpulkan, kan banyak masih dalam hafalan-hafalan para ulama. Yang ketiga, ikhwatiddin, tidak dalam nas-nas yang sifatnya tauqifi. Tidak dalam nas-nas yang sifat tauqifi, artinya tidak dia meriwayatkan dengan makna di mana lafaz tersebut tidak boleh dirubah sama sekali. Seperti kalau dia meriwayatkan zikir. Ya. Dia meriwayatkan zikir. Contohnya ikhwatiddin. Ketika dia masuk WC, misalnya nih, masuk WC kan ada lafaz khusus tertentu, tidak bisa diganti dengan makna lain. Seperti Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubusi wal khaba'is apa artinya? Setan laki-laki dan setan perempuan. Tidak boleh dia rubah Allahumma inni a'udzubika minasyaitonil insi wasyaitonidz dzukur. Gitu. Setan laki-laki, setan perempuan, tidak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Karena apa? Itu lafaz tauqifi. Saya ulangi, itu lafaz tauqifi, tidak boleh dirubah-rubah. Mengapa lafaz tauqifi? Karena itu terkait dengan zikir. Dengan zikir tak boleh kita meriwayatkan dengan makna. Ya. Bahkan diterjemah pun nggak boleh. Dia nggak hafal bahasa Arabnya, tapi hafal bahasa Indonesia. Ya Allah, aku berlindung padamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Masuk dia, boleh? Nggak boleh. Harus pakai bahasa Arab. Dia mau tidur, ataupun dia mau makan, atau dia lupa, dia makan, lupa baca bismillah. Bacaannya apa orang yang lupa? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Nggak hafal dia. Nggak hafal. Akhirnya dia baca bismillah dari awal sampai akhir. Nggak boleh. Ya. Padahal artinya kan sama. Tapi karena ini zikir nggak dibolehkan. Apalagi sholat. Allahu Akbar. Susah dia baca Allahu Akbar. Kebetulan dia orang Padang. Allah gadang bana. Nanti orang Betawi, ih Allah gede banget. Gak boleh ikhwatiddin. Gak sah sholatnya. Kenapa? Ini lafaz tauqifi. Tidak boleh dirubah ke bahasa yang lain. Karena itu merupakan doa-doa yang muqayyad. Yang terkait dengan lafaz dan terkait dengan tempat. Itulah dia ada beberapa syarat. Kita lanjutkan hadis. Laqad ata alaina zamanun aw qala hinun, telah datang kepada kami satu zaman atau satu waktu, wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihi. Sungguh tidak ada seorang pun yang lebih berhak terhadap hartanya dan uangnya. Artinya terhadap dinar dan dirham, terhadap uangnya, min akhihil muslim, melebihi saudaranya seagama sendiri. Artinya dia punya duit ini, maka yang lebih berhak terhadap duitnya itulah temannya. Bayangkan ikhwatiddin. Dan inilah karakter sahabat zaman dahulu. Makanya tidak ada yang bisa menyaingi para sahabat. Dari sisi tauhidnya, dari sisi apanya? Ibadahnya, dari sisi ilmunya, bahkan dari sisi muamalahnya, dari sisi kesetiakawanannya. Oleh karena itu Rasulullah Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mengutamakan temannya dibandingkan dirinya sendiri, padahal mereka lebih membutuhkan. Jadi kata Abdullah bin Umar bahwasanya telah datang satu zaman di mana teman kita lebih berhak terhadap uang kita ketimbang yang lain. Teman kita sesama muslim lebih berhak terhadap uangnya ketimbang yang lain. Kemudian summal ana dinaru wa dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Kemudian datang satu zaman
Datang sekarang ini, kata Abdullah bin Umar. Berarti waktu itu Abdullah bin Umar masih hidup. Di zamannya tabi'in. Di mana masih banyak para sahabat. Adapun sekarang, kata Abdullah bin Umar. Adapun sekarang, kata beliau, zamannya seorang lebih cinta terhadap uangnya ketimbang saudaranya. Insya Allah ya. Itu pada zaman tabi'in. Gimana dengan zaman kita sekarang? Makanya celaka kali kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya dia lebih tahu dibandingkan sahabat. Dia lebih alim dibandingkan sahabat. Ada ilmu yang tidak diketahui oleh para sahabat. Ini celaka betul orang ini. Ya. Telah terjadi dekadensi. Dekadensi akhlak, dekadensi akidah, dekadensi moral, dekadensi ibadah. Terjadi itu Hafidin. Pada zaman Abdullah bin Umar saya sudah terjadi perubahan. Konon lagi zaman sekarang 14 abad sudah berlangsung. Saya ulangi. Abdullah bin Umar mengatakan, laqad ata alaina zamanun ma ahadun ahakku bidirhamihi wa bidirhamihi wa dinarihi min akhihil muslim. Sungguh telah datang satu zaman di mana saudaranya, artinya begini, telah datang satu zaman di mana orang itu lebih cinta terhadap saudaranya ketimbang uang yang dia pegang, yang ada pada dirinya. Wa ammal an, adapun sekarang kata Abdullah bin Umar, sudah terbalik. Gimana? Ad-dinaru wa dirhamu, ad-dinar wa dirhamu ahabbu ila ahadina min akhi muslim. Uangnya lebih dia cintai ketimbang saudaranya. Dan itulah ikhwatiddin. Ibu-ibu yang di belakang tolong anaknya diatur. Jangan sampai menghilangkan konsentrasi. Taib ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ada beberapa kisah ya. Tolong ibu-ibu yang di belakang itu anaknya suaranya sampai ke depan. Gimana kalau tempat ibu semua? Saya yang paling depan loh ini, tidak ada di belakang, di depan saya lagi nih. Itu kedengaran suaranya. Tuh kan iya. Main pencak silat di belakang anak-anak itu. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, saya berikan beberapa contoh. Satu contoh misalnya. Di mana dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya bahwa seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwasanya salah seorang istrinya, mereka mengatakan laki-laki ini dengan mengutus istrinya, dia katakan kami enggak punya air ya Rasulullah. Kami tak punya air. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang enggak punya air, enggak punya makan juga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan coba kamu bertamu ke sana tuh. Nah, Rasulullah berarti nggak punya dia waktu itu. Ya Rasulullah kami nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Oke, kamu pergi ya ke sana. Baik, pergilah tamu ini ke tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ternyata setelah tamu ini diterima, si suami mengatakan pada istrinya lah, Dek, ada makanan apa ini untuk tamu? Apa kata istrinya? Mas, yang ada hanya makanan untuk anak-anak. Untuk kita enggak ada. Makanan ini pun hanya untuk anak-anak cukupnya. Apa kata si suami? Udah enggak apa-apa. Cepat kamu suruh anakmu tidur. Sebelum dia merengek minta makan malam. Tidurkan tuh, cepat-cepat tidurkan. Udah, tertidurlah anak ini. Kemudian nanti begitu kami makan, kamu matikan lampu. Pura-pura betulin lampu lah. Udah. Akhirnya begitu disuguhkan makan, begitu mau disuguhkan makan, sudah matikan lampu. Datanglah si istri menyuguhkan makanan, ya dengan meraba-raba lah kan makan. Suami dan istri ini pun seolah-olah makan, padahal enggak makan.
Orang tinggal sedikit. Ya. Demikian ikhwatiddin. Terus kemudian selanjutnya ternyata kisah ini diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini diketahui oleh Rasulullah SAW. Faqala dahikallahu al-lail aw ajima min fi'likuma. Sungguh tadi malam Allah itu sampai tertawa dengan perbuatan kalian yang menakjubkan. Allah bayangkan. Allah sampai kagum. Bayangkan, bukan orang yang kagum, langsung Allah Subhanahu wa taala yang kagum. Kenapa? Tidak apa-apa mereka nggak makan. Asalkan tamunya makan. Kalau awak, datang tamu, padahal di lemari ada rendang, ada gulai sampadeh. Yang disuguhkan ke tamu apa? Pop mie. Begitu ikhwatiddin. Atau lebih parah lagi nanti yang murah lagi, yang 3.003. Begitu, silakan Pak. Dengan air isi ulang. Air isi ulang kan segalon itu 3.000, 3.500. Itu enggak apalah, galon-galonnya pun letak depan. Padahal dia punya teh, punya gula, punya susu, punya jus. Kenapa disuguhkan yang itu? Kalau enggak sempat lagi ceritanya. Ini dikarenakan bakhil, kikit, kedekut, pelit, sempilit kata orang Padang. Makanya orang pelit itu enggak ada bahasa yang indah. Pelit. Orang Malaysia bilang kedekut. Koret. Bahasa apa itu? Bahasa Bandung, kuret. Koret. Tuh, ada lagi bahasa yang lebih indah untuk orang pelit. Kikir. Ceker. Demikian. Itulah ikhwatiddin. Ya seharusnya dia enggak seperti itu. Tapi ini Masya Allah enggak apa-apa tamunya. Tamunya makan, asalkan dia enggak makan enggak apa-apa. Ini yang disebut Rasulullah yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya. Kita kembali pada hadis. Dahikallahu lailah. Tadi malam Allah tertawa kata Rasulullah. Tapi jangan samakan tertawanya Allah dengan tertawanya kita. Ya. Rasulullah mengatakan Allah itu tertawa. Oh, sama dong. Begini. Enggak boleh. Kufur bagi saya mengatakan begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai'. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Fa anzalallah, maka turunlah firman Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain ketimbang diri mereka sendiri, padahal mereka juga membutuhkan. Itulah turun ayat, yaitu surat Hasyr ayat 9. Ada riwayat yang lain ikhwatiddin, ketika dari Anas bin Malik, ketika orang-orang muhajirin datang ke Madinah, itu sambutan orang Ansor luar biasa. Ya. Sambutan orang Ansor itu luar biasa. Apa saja mereka kasihkan, mau apa? Apa? Jadi ini harta saya, silahkan pakai. Ini luar biasa ikhwatiddin. Sampai-sampai orang muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, belum pernah ada kaum seperti ini penyambutannya. Sampai-sampai kami khawatir mereka borong semua pahala. Gitu. Sampai-sampai kami khawatir ini mereka borong semua pahala ini. Kami apa bahagian kami? Orang-orang yang hijrah. Jadi para Ansor ya ikhwatiddin, orang-orang Ansor ketika datang orang muhajirin ke Madinah disambut oleh orang-orang Ansor. Itu dia, disambut oleh orang Ansor. Mereka memberikan pelayanan luar biasa. Sampai-sampai ikhwatiddin, Abdurrahman bin Auf ketika datang ke kota Madinah tidak bawa apapun. Padahal Abdurrahman bin Auf orang yang dikenal saudagar kaya di Mekah. Datang ke Madinah gak punya apa-apa. Apa kata saudaranya yang menyambut dia? Akhi, silahkan kamu mau butuh uang berapa? Silahkan, ini saya punya istri 2.
kamu pilih siapa yang kamu mau, salah satunya. Pilih. Kalau kita kan bukan milih, kalaupun mau memberikan, pilih mana kayak agak-agak udah ada agak-agak kendur-kendur, agak-agak warnanya sudah mencoklat gitu kan. Nah, kamu ini aja ya. Ini enggak. Kamu pilih itu siapa di antara mereka yang kamu suka. Sampai begitunya. Makanya luar biasa. Enggak bisa kita menandingi para sahabat. Ini cerita-cerita gini nih macam mimpi kalau kita sekarang. Mimpi. Misalnya ada teman kita hijrah dari Jawa. Kita punya dua rumah. Silakan kamu mau tinggal di mana, rumah saya ambil satu. Wih, ini udah punah nih orang kayak gini nih. Udah gak ada lagi, udah punah. Insya Allah kan. Ini kalau kita alam sekarang ini mimpi udah. Gak ada lagi stoknya kayak gini nih di alam. Udah susah carinya. Kalaupun ada gak tahu tadi mana. Begitulah luar biasanya para sahabat dahulu. Bagi mereka uang tuh gak ada hartanya dibandingkan temannya. Dibandingkan saudaranya sesama muslim. Ya memang terjadinya dekadensi ini bukan hanya orang yang memberi, orang yang meminta juga sudah terjadi perubahan. Ada yang minta tapi dia bohong. Pak, saya ada kebutuhan. Kenapa? Istri saya melahirkan, saya mu'alaf, kemudian anak saya tabrakan dam truk, segala macam. Kemudian itu mereka semua ada di Pekanbaru. Saya tadi malam ketahuan, datang ke masjid, minta uang sekian, tolonglah saya. Dibantulah. Malam-malam, kapan mau berangkatnya bang? Malam ini pak, insya Allah masuk. Sedihlah dia pakai tangisan-tangisan Bombay gitu. Ya tentu kita kasihan. Dikasihlah uang sekian juta. Udah. Besoknya masih nampak. Dia apa? Di masjid lain. Akhirnya ini berarti kita harus hati-hati. Ketika hilang kejujuran, maka yang memberi juga menjadi hati-hati. Betul nggak ini? Sama dengan hutang ikhwatiddin. Sebenarnya apalah salahnya? Saya punya uang 100 juta. Misalnya, enggak terpakai. Ada teman saya mau pakai. Silakan kamu pakai setahun. Iya kan? Toh uang saya juga kembali utuh. Saya belum pakai. Permasalahannya sekarang kalau uang sudah lepas, tak balik. Itu permasalahannya. Makanya muncul bank-bank ribawi itu. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tak jujur. Itu hukumannya. Akhirnya apa? Setiap ada orang berhutang, gimana? Iya apa enggak ini? Iya apa enggak? Kita bukan enggak mau bantu, kita mau bantu. Tapi balik enggak ini? Sehingga muncul kaedah, udahlah kasih aja. Pinjam 1 juta, dah saya kasih 200.000 supaya enggak jadi pikiran. Berapa banyak ikhwatiddin ketika berhutang, Masya Allah, pokoknya tangisan mulai Bombay sampai ke New Delhi. Saya begini, tolonglah. Pokoknya acting lah. Kalahlah pokok ayat cinta. Jadi bagaimana ikhwatiddin? Setelah dia dapati sampai waktu pelunasan, kita minta dia lebih marah dibandingkan kita. Alah, gitu aja. Gak percaya dengan aku. Ya ilaha illallah. Kok bisa? Itu kita minta duit kita. Begitulah makanya susah sekarang. Coba cari untuk ngutang. Susah ikhwatiddin. Yang kan antum, saya susah cari utang. Susah, kenapa? Ustadz, memang ustadz, tapi walau jenggot udah masalah duit hilang jenggotnya. Betul. Aku tak bohong. Kalau sudah masalah duit, hilang manhaj. Hilang manhaj. Macam di-delete semua. Allahu Akbar. Begitulah ikhwatiddin. Itulah akibatnya. Akhirnya apa? Bukan gak ada yang mau menolong, tapi dikarenakan krisis kepercayaan ini. Krisis amanah, akhirnya begitulah terjadi. Zaman sahabat, ya kalau mereka tidak bisa membayar, ya mereka memaklumi, ya sudah, tidak apa-apa, dianggap lunas. Sekarang teman kita nggak bisa bayar, ya nggak bisa bayar hutang. Kita lihat naik sepeda motor baru dia. Ya, cuman nanya orang ini nggak bisa bayar, tapi kredit sepeda motor bisa.
Dia beli jilbab ke temannya yang ada depan masjid misalnya kan, beli jilbab, hutang. Oke lah hutang. Semenjak hutang tak ngaji lagi dia. Udah putih mata penjual pedagang ini. Mana kak mbak ini, mana mbak? Kok nggak datang? Pokoknya semenjak dia hutang nggak datang ngaji. Udah, ngaji muncul. Beli yang kontan ke teman. Ngutang ke awak, kontan ke kawan. Apa nggak mendidih dada itu kan? Itulah yang terjadi Khofiddin. Jadi kalau kita katakan kaum muslimin pelit, nggak semua juga. Masalahnya karena khawatir. Berapa banyak Khofiddin, kita kan punya duit nih. Kita akan gunakan untuk uang sekolah anak kita untuk apa namanya? Untuk bulan depan. Datang teman, tolonglah seminggu ini aja insya Allah saya pulangkan. Seminggu, kan beda tuh, seminggu dengan sebulan. Dalam logika kita kalau saya pinjami nggak ada ruginya, kenapa? Toh saya menggunakan sebulan kemudian. Permasalahannya tidak sesederhana itu. Kalau ini lepas, dia tak datang, awak jadinya pusing. Aduh, kita mau menolong orang, tapi malah kita yang jadi buntung. Ini gimana caranya? Jadi kita yang pening. Gimana cara bayar uang sekolah anak? Begitulah Khofiddin. Makanya hati-hati antum dalam masalah hutang. Hati-hati dalam masalah pegang uang. Banyak orang kalau sudah uang ada di tangan, enggak kisah bagi mereka mau uang umat, mau uang Pak Mamat. Kalau sudah uang di tangan, matanya yang tadi hitam berubah menjadi hijau dan kebiru-biruan. Hilang semua kaedah-kaedah agama. Begitulah dia. Uang itu memang sakti, Mang. Sakti. Orang yang berdiri bisa duduk dibuatnya. Yang duduk bisa tertidur dibuatnya. Itulah dia saktinya uang. Memang duit. Duit membuat orang menjadi beruang. Jadi buas dia. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min jarin mu'allikin bijarihi yaumal qiyamah. Berapa banyak para tetangga nanti bergantung dengan tetangganya di hari kiamat nanti. Yaqul, dia berkata, ya Rabb, wahai Rabb, hadza aghlaqa babahu duni. Ya Allah, dia tak mau bukakan pintunya untukku. Famana ma'rufahu, dia tidak mau memberikan kebaikannya kepadaku. Ya, ketika tetangga kita dalam kesusahan, dia butuh bantuan kita, dia datang kepada kita minta bantuan, kita tutup rapa-rapa rumah kita. Jangankan pintu rumah, pagar pun nggak dibuka. Assalamualaikum, assalamualaikum di pagar. Udah, kita ini bapak ini kalau datang tak duit biasanya. Begitu, Khofiddin. Jadi dia nanti di hari kiamat akan gandolin kita. Ya Allah, ini dulu aku minta bantuan tapi dia nggak mau membantuku. Pintu rumahnya tak pernah dia buka untukku. Dia tahan kebaikannya untuk kami, padahal kami adalah tetangganya. Itu tetangga Khofiddin. Gimana kalau tetangga kita itu adalah kerabat kita? Lebih berhak lagi. Ya. Lebih berhak lagi. Itulah yang harus kita fahami dalam masalah ini. Taib Khofiddin, saya kira itu saja ya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Bagi antum yang bertanya silahkan, boleh juga melalui pesan singkat kami 08956113277778. 08952113 kok 23 6113277778. Silahkan bagi antum yang punya pertanyaan, layangkan pertanyaan antum di pesan singkat kami 08956113277778. Taib. Ustadz, di kampung ana minim tempat kajian sunnah, tapi saya mengaji dengan jamaah RII. Ini selalu muncul RII, ini apa sih? Yang saya NII, Negara Islam Indonesia. Ini RII, Rumus Islam apa? Rumah Radio Islam Indonesia. Ya. Radio Islam. Jadi radio apa?
RI ini apa? Radio Islam Indonesia. Iya, ini apa? Streaming. Streaming. Apa isinya rupanya? Kalau dia terkait dengan yang suka tahzir-tahziran, delete aja udah. Di-delete, diblokir, plak. Karena hanya akan membuat fitnah. Ya. Karena hanya akan membuat fitnah tengah-tengah masyarakat. Antum gak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dari mereka. Gak bisa antum ambillah yang baik, buanglah yang buruk. Nanti peristiwa pancake yang kemarin tuh yang terjadi dengan saya. Gak usah dengar itu. Ustadz, mana sajakah batasan yang termasuk ke dalam masjid? Apakah halaman, pelataran masuk dalam masjid? Ikhwafiddin, yang dikatakan pelataran masjid Allahu a'lam bissawab yang biasa dipakai untuk sholat. Ada masjid itu tak berhalaman. Udah. Ada masjid begitu dindingnya masjid langsung itu sudah enggak masjid. Seperti Masjid Nabawi pada zaman dahulu. Masjid Nabawi pada zaman dahulu begitu keluar dari pintu masjid sudah tak masjid. Makanya pernah Abdullah bin Umar bin Khattab melihat baju yang digantungkan di pintu masjid. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, belilah baju itu. Engkau gunakan di saat menerima tamu kenegaraan dan kamu pakai di saat sholat Id. Padahal kan nggak boleh jualan di masjid kan, nggak boleh kan? Itu tandanya begitu keluar masjid sudah nggak masjid. Makanya ada yang jualan di luar masjid. Itu di ikhwatiddin. Ya, jadi Allahu a'lam bissawab tergantung masjidnya. Ada yang masjid itu tak berdinding. Masjid tak berdinding. Banyak di Aceh tuh tak berdinding, hanya tiang-tiang saja. Kalau di sini lewat Binjai sedikit sebelah kanan itu ada masjid tak berdinding dia. Jadi gimana? Ya itu masjid lah dia. Ada masjid tak berdinding dan berteras seperti ini nih. Apa hukum sholat di itu tuh di samping pagar sana tuh? Atau teras-teras masjid ini? Ya, baik teras samping atau teras depan. Allahu a'lam bishawab ikhwatiddin, itu tidak termasuk masjid. Ya, halaman-halaman teras tak termasuk masjid. Kalau kita katakan masjid berarti kita tidak boleh duduk di situ kecuali setelah sholat tahiyat masjid. Demikian juga halaman tidak termasuk masjid. Karena ikhwatiddin Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kalau kalian masuk masjid maka balikkanlah sendal kalian, lihat sendal kalian. Kalau ada kotoran maka usaplah dia di tanah tersebut. Kalau halaman kita katakan juga masjid berarti antum yang parkir di halaman masjid periksa dulu rodanya. Kalau ada di situ bersihkan dulu, baru parkir ke dalam masjid. Allahu a'lam bissawab. Ustadz, bolehkah berdoa dalam sholat dalam bahasa Indonesia? Ini masalah khilafiyah ikhwatiddin. Ya, masalah khilafiyah. Untuk keluar dari khilafiyah, maka saya lebih cenderung pada yang mengatakan bahwa kita disuruh doa apa saja, artinya doa yang sudah ada riwayatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah katakan, Inna hadhiyus shalah la taslu syai' min kalamin nas. Ini solat tidak boleh dicampur sedikit pun dengan ucapan manusia. Kalau kita berdoa dengan bahasa Indonesia berarti kan bercampur dengan ucapan kita dari dalam solat. Jadi bisa untuk menggabungkan dua hadis ini, dilarangnya bicara bahasa kita dalam solat dengan perintah silakan kalian berdoa apa saja yang kalian sukai, yaitu silahkan doa apa saja, artinya doa yang ada yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun banyak juga usaha kita ya seperti itu. Silakan mau doa bahasa Arab, mau doa bahasa Indonesia. Saya cenderungnya lebih aman kalau memilih doa yang pernah dibaca Rasulullah. Karena Rasulullah itu utitu jawami al-kalim. Rasulullah katakan saya diberi jawami al-kalim
yang bahasanya itu adalah yang singkat dan padat. Adapun kalau yang lain-lain kita bisa doa di tempat yang lain, banyak tempat yang lain di luar sholat. Ustaz, mengapa tim Rosyad TV mengadakan daurah seluruh kajian rutin diliburkan, sedangkan tim SJP mengadakan daurah kajian rutin tidak diliburkan? Bahkan ada yang bentrok waktu daurah tim SJP dan tim Rosyad. Apakah tim Rosyad termasuk hizbi? Sebenarnya ikhwafidin kita sudah umumkan ke kawan-kawan bahwasanya untuk Medan kita berkoordinasi dan itu dikoordinasi oleh Lajnah Dakwah. Lajnah Dakwah itu siapa? Para ustadz, bukan kaleng-kaleng. Udah. Jadi tidak berisi bentrok. Kalau memang ingin dakwah, ayo kita sama. Tapi ada sebagian orang kepingin, ya kami mau juga sendiri. Ya silahkan kalau mau sendiri. Karena Lajnah Dakwah itu bukan Amirul Mukminin, juga bukan pemerintah. Sehingga melarang-larang, oh jangan, kalau enggak kami sikat kalian. Enggak, silahkan. Kalau memang mereka juga kepingin, silahkan. Tapi itulah yang terjadi. Yang bentrok, yang apa segala macam. Namanya tidak ada koordinasi. Yang seperti ini sudah pernah terjadi 5 tahun yang lalu. Sudah ada ikhwan yang mencoba seperti itu, tapi lama-lama mati sendiri dia. Nah, ini muncul yang baru seperti ini juga. Ya terserah, apapun fitnah yang mereka katakan biarkan saja. Ya, biarkan saja. Kalimat hizbi sudah lama ditujukan kepada Lajnah Dakwah. Mereka katakan bahwasanya dakwah tidak boleh dikomandokan. Coba antum tanya para ustadz, pernah nggak ada dikomandoin? Kamu harus begini, begini. Tapi itulah tuduhan-tuduhannya. Biasa. Seperti paling victim gitu. Mereka yang membuat isu, mereka seolah yang terzolimi. Itu dia ikhwatiddin. Biarkan saja. Ya, biarkan saja. Dan memang kita tidak biasa menanggapi begitu. Ya, tidak biasa menanggapi yang seperti itu. Antum juga kalau membuat sendiri silahkan. Ini kota Medan. Tapi kalau terjadi bentrok jangan merasa menandingi begitu. Yang pertama yang melakukan dakwah di Medan itu memang Lajnah Dakwah. Jadi jangan dikatakan yang menandingi. Lajnah Dakwah itu punya program. Terkadang program setahun. Sementara yang baru-baru programnya baru kemarin. Jadi ketika bentrok dikatakanlah menandingi. Tapi orang punya mulut terserah dia. Masing-masing nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang begini-begini tidak biasa kita komentari. Ya, yang begini tidak biasa kita komentari. Itu hanya akan, kalau yang seperti ini kalau semakin ditanggapin itu semakin menggeliat. Ya, akan semakin geliat. Maka biarkan saja, ya. Maka yang terakhir, mari berlomba ikhlas. Itu yang terpenting. Mari berlomba ikhlas. Fa ammad dzabadu fayadhhabu jufaa. Yang ampas dia akan lari, akan habis. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun yang bermanfaat bagi manusia, fayamkuthu fil ard, maka dia akan tetap ada di muka bumi. Itu yang akan bermanfaat bagi manusia. Kalau dikatakan bahwa saya Lajnah Dakwah itu ada bisnis, tidak ada. Sampai sekarang apa bisnis Lajnah Dakwah? Enggak ada kan? Baik travel, baik jual buku, enggak ada kan? Ya semuanya antum tahu kemana larinya, kemana duitnya. Demikian ikhwatiddin. Jadi sudah, antum jangan galau. Antum mau pilih mana silahkan. Masing-masing kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai niat. Kalau masalah ustadznya yang datang, mereka nggak ngerti dengan kondisi Medan. Namanya ustadz luar. Ya. Menurut antum mana yang lebih paham dengan kondisi dakwah? Ustadz Medan, lahir di Medan, besar di Medan, tua di Medan? Atau dengan ustadz yang sebulan sekali datang, sebulan sekali pun enggak, mungkin setahun hanya 2 kali. Mana lebih paham? Nah demikian. Tapi kan yang namanya lisan itu kan bisa-bisa saja. Ya enggak apa-apa. Enggak biasa itu. Kalau dikatakan bahwasanya kalau Rosyad TV yang buat, yang lain libur, Anda mana enggak tahu saja. Saya aja ada buat kajian ketika ada daurah. Kan antum nggak tahu saja. Yang antum tahu kan yang ada di yang di
diumumkan. Sering itu terjadi. Kita lagi dakwah, Ustaz Joko ada kajian. Karena antum nggak tahu aja. Kemudian bagi ustadz yang udahlah saya libur, itu kehendak ustadznya sendiri. Tidak pernah kita kata semua kajian harus diliburkan. Nggak ada. Ya, itu kehendak ustadznya masing-masing. Makanya saya pernah ngaji, sementara ada daurah. Ustadz lain juga pernah ngaji, ustadz lain ada daurah. Hanya namanya juga yang mad'u ini kan taunya di bawah-bawah. Dia duduknya nggak di atas. Ibarat presiden, dia tahu kondisi-kondisi. Tapi yang bawah kan taunya ketika naik BBM, lapar Pak naik BBM, gitu kan? Dia kan nggak tahu kondisi-kondisi yang lain. Begitu. Jadi antum bagaimana sikap antum? Antum doa pada Allah, minta hidayah kepada Allah, ya Allah mana yang benar. Ikuti mana yang benar dan tidak ada paksaan bagi antum milih manapun. Karena ustadz yang datang itu ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan ustadz Hizbiyah. Itulah lebih kurang. Ya, jadi tenang, jangan baper. Saya punya salah satu anggota keluarga yang bekerja di bea cukai. Apakah jika dia memberi uang saku kepada saya, apakah saya berdosa menerimanya karena saya membutuhkan uang saku yang dia berikan? Allahu a'lam bishawab. Ikhwafiddin, dosanya dia yang tanggung, uangnya antum yang ambil. Ustadz, apa hukumnya bergerak dalam sholat ketika mematikan suara handphone yang hidup? Ikhwafiddin, bergerak ketika sholat melebihi 3 kali tidak ada larangannya. Rasulullah SAW pernah lagi sholat menghadap pintu. Aisyah mau masuk, ternyata pintu terkunci dari dalam. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah maju ke depan, buka pintu, kemudian mundur lagi ke belakang, lanjutkan sholat. Itu dia. Abu Zur'ah pernah lagi sholat, pegang unta, pegang kuda dia, lagi sholat, menonton unta kudanya. Karena kalau dilepas, nanti nggak konsentrasi. Inilah jangan-jangan lari kudanya. Maka sambil sholat pegang kuda. Udah. Jadi, apalagi Hafidin? Rasul juga menyuruh untuk membunuh 2 hewan yang hitam. Seperti kalajengking dan ular. Bunuh dia kata Rasulullah walaupun sedang sholat. Jadi ketika kita sholat misalnya, ada lipan lewat, boleh atau ambil sendal matikan. Ambil sendal matikan. Tapi kalau dia nggak kena, jangan dikejar. Ini mau sholat atau mau ngejar-ngejar lipan? Demikian ikhwatiddin ya. Ustadz, apa ciri-ciri tangga atau saudara semuslim yang wajib kita beri bantuan? Apakah tiap muslim meskipun kita ketahui jika muslim tersebut orang yang tidak sholat? Ikhwatiddin, memberi bantuan itu tidak harus kriterianya orang yang nggak sholat, orang yang sholat. Tetapi kalau 2 membutuhkan, kita hanya mampu membantu yang satu, pilih yang sholat. Karena Rasulullah katakan, la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan sampai ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu ketika kita beri dia akan manfaatkan untuk yang terbaik. Itu ikhwatiddin. Kalau yang nggak takwa, nanti antum bantu dia beli mercon. Hari raya bukan beli apa-apa, beli mercon. Nanti beli kembang api dia. Begitu ikhwatiddin. Kalau dia anak gadis, beli celana sempit. Makanya la yakul ta'ama illa taqi. Jam berapa? Sekali lagi. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah menghutangi teman saya dan sampai saat ini belum dibayar. Terus selama ini dia sering mentraktir ana makan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Syukron. Iya. Ini syubhat ini. Ikhwah perhatikan. Pertama, apakah sudah sampai waktunya atau belum? Ya. Apakah sudah sampai waktunya atau belum? Kalau memang sudah sampai waktunya, maka dia lebih wajib untuk melunasi hutang ketimbang mentraktir. Melunasi hutang itu hukumnya wajib, mentraktir hukumnya sunnah. Dahulukan yang wajib. Jadi kalau antum ditraktir, akhi,
kan antum punya utang dulu lah dibereskan. Antum harus tahu itu, kasih tahu dia. Jangan biarkan aja, salah dia lah, makan aja. Salah dia, nggak begitu. Ingatkan dia, ya, ingatkan dia. Tapi kalau belum datang waktu pelunasan, antum boleh ingatkan juga. Jangan lupa akhi ya, utang antum tinggal sebulan lagi tuh. Oh tenang. Dan antum nggak ada akad kan sebelumnya. Ini saya kasih utang, tapi kalau antum ada duit, traktir saya makan ya, itu riba. Kalau sudah ada akad sebelumnya seperti itu. Ustadz, bagaimana cara menolak secara halus ajakan paman kita untuk mengikuti jamaah tablik? Mohon penjelasan Ustadz. Menolak halus itu nggak ada kaedahnya. Sehalus apa antum mau? Masing-masing orang punya cara halus sendiri-sendiri. Ada yang diajak kawannya, ada pamannya. Kau ikut nggak dengan jamaah bapak? Alah pak, sibuk aku. Itu sudah halus kali itu udah, misalnya. Jadi itu tidak ada kaedahnya bagaimana caranya. Antum harus pandai-pandai mencari, tapi jangan sampai bohong. Ya, jangan sampai bohong. Yuk ikut yuk. Pak, aduh, paman ini lagi nyusun skripsi, padahal masih semester 3. Kan ketahuan kali bohongnya. Begitu, carilah alasan, yang alasan itu nggak bohong. Ya, demikian ikhwatiddin, pandai-pandailah. Tapi akan lebih bagus lagi, kita terus terang dengan cara yang terbaik ke paman kita. Karena kalau kita berkelit, sampai kapan kita pandai berkelit? Coba, sampai kapan kita pandai berkelit? Seperti misalnya kita nggak mau datang di walimah yang ada musik-musiknya. Yuk, ini ya datang ya. Aduh, saya ada kegiatan ini. Diundang lagi. Aduh, saya begini. Aduh, saya begini. Sampai kapan? Undangan itu tetap ada. Sampai kita mati, undangan itu tetap ada dalam famili. Sekali-sekali jelaskan. Kalau sudah dijelaskan, mereka tak akan undang lagi seperti saya. Gak ada undang lagi. Udah. Demikian. Jadi ikhwatiddin, jelaskan saja. Jadi nggak capek kita. Setiap kali family mau walimah, kita yang pening. Aduh, apalagi nih alasannya? Apalagi alasannya? Begitu nggak? Iya kan? Ini diantaranya nih pening sendiri. Sampai kapan dia berkelit? Jelaskan saja. Man, paman kan, pamannya kan? Man. Paman kan tahu jamaah ini sesat. Nah, jangan gitulah, jangan begitu bilangnya, jangan begitu. Nggak boleh begitu. Ya. Kan harus begini. Gitu ikhwatiddin. Ya. Begitu dia. Jadi nggak boleh bilang gitu, nggak boleh bilang sesat ya. Nggak boleh. Cari yang lebih halus bahasanya. Semoga Allah menjaga Ustadz. Saya ingin bertanya, bolehkah kita menggambar kerangka makhluk bernyawa karena tugas kuliah? Ikhwatiddin, kerangka itu bernyawa nggak? Ya kan kerangkanya aja kan? Menggambar kerangka. Kerangka itu nyawa apa enggak? Bernyawa enggak? Ada enggak? Kalau kerangka itu bisa bernyawa, dia berjalan, itu sinetron. Enggak pernah ada kerangka bisa berjalan. Jadi kerangka itu bukan, kerangka itu bukan makhluk bernyawa. Enggak apa-apa antum gambar kerangka. Hukum menerima barang dari orang yang bukan mahram kita. Wah, ini dia. Ini ada orang yang ikhlas, ada yang modus. Ada dua ini. Ya. Kemudian siapa yang menerima dan siapa yang memberi? Dia ada dua. Ada beberapa bahagian. Pertama, seorang ikhwan memberi hadiah kepada yang ikhwan juga. Enggak mahram. Ya enggak ada masalah. Ini bisa enggak ada masalah. Yang penting dia ikhlas. Baik, ikhwan memberi kepada akhwat yang bukan mahram. Pertama, coba perhatikan, itu ikhwan memang tulus apa tidak? Ustadz, kami para akhwat mana tahu tulus nggak tidak tulusnya? Kalau nggak tahu tolak. Kalau nggak tahu tolak. Kenapa?
Karena nanti ada udang di balik rempeyek. Itu berbahaya. Jadi tidak usah terima. Maaf akhi, terima kasih. Sebaiknya hadiah ini berikan kepada kakak antum, teman laki-laki antum, begitu. Itu dia. Kalau jelas bahwasanya dia ini ada modusnya. Tapi Ustadz dia nampak tulus loh Ustadz. Ini dia, ini akhwat kalau sudah kena nih. Akhwat kalau sudah kena tulus nih. Tulus, Ustadz dari binar matanya Ustadz tulus sekali. Masya Allah. Udah, ini biasanya sudah kena virus merah jambu dia. Hati-hati dalam masalah ini para akhwat. Tapi Ustadz, yang dia hadiahkannya buku loh Ustadz. Dia bukan masalah isi hadiahnya. Tetapi apa makna di sebalik daripada hadiah? Yang namanya manusia itu ikhwafiddin suka diberi hadiah. Makanya Rasulullah katakan tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi kalau dikhawatirkan ada fitnah di balik itu, maka dilarang menerima. Sekarang ikhwafiddin, apa hukum menerima hadiah? Wajib apa enggak? Atau enggak wajib? Hah? Enggak wajib. Mubah kan? Perhatikan. Apabila seorang ikhwan memberi salam kepada seorang akhwat. Perhatikan. Seorang ikhwan memberikan salam kepada seorang akhwat. Apa hukumnya? Memberikan salam kepada para akhwat. Apa hukumnya? Hah? Sunnah, wajib, mubah. Apa? Jawab 1, 2 atau 3? Enggak tahu antum. Hukumnya sunnah, dianjurkan. Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada para kaum ibu-ibu. Dan ibu-ibu menjawab. Tetapi apabila jika menimbulkan fitnah, yang sunnah tadi menjadi tidak dibolehkan. Kenapa? Mudorotnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Daf'ul madar muqaddam ala jalbul manafi. Menjauhkan kemudorotan lebih diutamakan ketimbang untuk mengambil manfaat. Itulah dia ikhwafiddin. Jadi kalau menimbulkan fitnah maka enggak dibolehkan. Apalagi kalau suara akhwat itu didayu-dayukan. Itu lebih bermasalah. Assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Itu suara akhwat akan terngiang-ngiang selama seminggu. Masya Allah. Padahal bercadar tuh. Terbayang-bayang. Suaranya saja demikian manis. Gimana orangnya? Belum tahu dah gitu buka cadar petak 16. Tapi kan suaranya itu bisa menfitnah ikhwafiddin. Suara akhwat itu menarik kaum laki-laki. Ya. Makanya tidak ada laki-laki yang suka kalau akhwat itu bersuara laki-laki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah itu bakal hilang lah. Laki-laki suka akhwat yang suaranya akhwat. Sebagaimana akhwat suka laki-laki yang suaranya laki-laki. Makanya nggak ada akhwat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikhwannya bilang begitu. Waalaikumsalam katanya, kata ikhwannya. Langsung ditolak oleh akhwat. Ini laki apa perempuan ini? Atau jadi-jadian? Begitu ikhwafiddin ya. Jadi dilihat maslahat dan mudorotnya. Kalau kira-kira ini akan bermasalah, jangan diterima. Antum pun jangan. Asih akhwat aja sebagai objek untuk diberi hadiah. Dia kepingin kali rasanya beri hadiah pada akhwat. Akhwat aja maunya. Teman-temannya rame, tapi akhwat aja bawaannya ini. Jadi ada memang ikhwan-ikhwan itu spesialis pendakwah untuk akhwat. Ada. Spesialisasinya itu. Saya tahun berapa ya? Tahun 2005 ada seorang ikhwan memang spesialis akhwat. Sampai akhirnya antum kalau nggak nikah jangan urus lagi kajian. Begitu. Karena udah banyak akhwat yang terfitnah. Banyak akhwat yang berharap seandainya dia
Akhwat ini kan kalau lihat ikhwannya soleh, Masya Allah, perhatian, sudah kelepak-kelepak dia. Apalagi sering saya kasih hadiah, buku, ukhti, mengapa Anda tidak bercadar? Wah, mengapa Anda tidak berjilbab? Ukhti, mari bersama ke surga. Astagfirullah. Itu sudah langsung, seandainya. Karena sudah banyak jadi korban itu karena berharap, saya katakan, ente jangan ngurusi masalah dakwah. Nikah. Kalau belum nikah, jangan. Dah. Semenjak itu enggak boleh. Saya enggak bolehkan dia ngurusin dakwah. Demikian, ini adik-adik Rosyad TV gitu juga. Macam-macam dia, pecat. Lebih banyak mudorotnya. Demikianlah ikhwatiddin, sudah jam 6. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.